Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, PDI Perjuangan akhirnya memutuskan untuk mengusung dua kadernya di Pilkada Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno langsung menuju KPU Jakarta untuk mendaftarkan diri. Setelah nama Anies Baswedan santer terdengar maju di Pilgub Jakarta melalui PDI Perjuangan, hari ini PDIP akhirnya memutuskan untuk mengajukan dua kadernya, Pramono Anung yang merupakan sekretaris kabinet dan Rano Karno yang merupakan anggota DPR RI sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan pilihan ini merupakan kejutan dari PDIP yang meyakini masyarakat Jakarta percaya dengan sosok yang berpengalaman dan memiliki rekam kerja yang baik. Satu elemen surprise, bagaimana juga Mas Pramono Anung dengan pengalaman yang sangat luas sebagai seorang politisi, negarawan dengan pengalaman yang sangat lengkap di partai, di anggota legislatif, pimpinan DPR RI, dan kemudian juga menteri, maka Mas Pram memberikan suatu solusi terbaik bersama dengan Mas Rano Karno untuk Jakarta. Nama Pramono Anung muncul di Bursa Pilgub Jakarta sejak kemarin. Namanya semakin menguat setelah Anies Baswedan batal diusung PDIP. Pram juga tak menyangka ditugaskan partainya maju di Pilgub Jakarta. Kabar penugasannya oleh partai pun telah disampaikan ke Presiden Jokowi, atasannya saat ini. Kalau diamanahkan untuk bekerja, saya tidak pernah menolak. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju gitu. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Pramono Anung bukan nama baru di dunia politik. Sempat menjabat sebagai Sekjen PDIP, Pramono juga sejak 2015 lalu menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di pemerintahan Jokowi. Pengamat politik Yunarto Wijaya menduga penugasan Pramono karena sosok ini dinilai bisa menjadi jembatan komunikasi antara PDIP dengan Jokowi atau dengan Kim Plus. Nama ini itu mungkin bisa dianggap sebagai jembatan yang tidak bersifat konfliktual. Entah dalam konteks melihat hubungan Ibu Mega dengan Jokowi, atau dalam konteks lebih luas melihat hubungan PDI Perjuangan dengan Kim Plus, terutama dengan Pak Prabowo. Karena kalau kita lihat, Mas Pram ini sosok yang bisa tetap dekat dengan Pak Jokowi, tidak mengundurkan diri juga, tetap bekerja keseharian sebagai setkap, juga dengan Prabowo. Hingga saat ini ada dua pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU Jakarta. Selain Pramono Anung, Rano Karno, hari ini Ridwan Kamil dan Suswono yang didukung Kim Plus juga telah mendaftar ke KPU. Tim Liputan Kompas TV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjawab teka-teki siapa figur di balik kebimbangan antara memilih Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama. PDIP akhirnya resmi memilih Pramono Anung dan Rano Karno untuk maju di Pilgub Jakarta. Apa yang menjadi alasan PDIP memilih sosok Pramono Anung yang dikenal cukup dekat dengan Presiden Jokowi? Kita akan membahasnya bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan juga Guntur Romli, politisi dari PDI Perjuangan. Selamat petang Mas Guntur, Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Iya, selamat petang Mbak, Mas Burhan juga. Mas Guntur, ini mengapa akhirnya nama Pramono Anung yang dipilih? Ini pilihan Ibu Mega atau memang masukan dari hampir sebagian besar akar rumput dan juga kader PDIP? Ya, tentu saja Mas Pramono Anung merupakan pilihan dan keputusan dari Ketua Umum kami, Ibu Megawati. Dan beliau adalah tokoh senior dia di partai, meniti karir juga di partai, mantan Sekjen PDI Perjuangan. Dan juga dikenal sebagai orang yang memiliki gagasan konsep ya, yang bagus. Dan juga beliau sekarang kan juga Menteri Sekretaris Kabinet. Dan juga nama beliau sebenarnya sudah disebut sejak lama oleh Sekjen PDI Perjuangan yang sekarang, Mas Hasto, bahwa nama-nama yang waktu itu dimunculkan selain yang mungkin publik tersita dengan nama Anies dengan
nama Ahok, tapi sebenarnya beliau sudah disebut jauh-jauh hari sebagai alternatif lah ya, sebagai tokoh-tokoh yang bisa dimajukan di Pilkada DKI. Dan dari pengalaman beliau yang sudah jauh, yang sudah lama, baik sebagai anggota legislatif dan juga menurut yang disampaikan beliau juga bahwa sebagai sekretaris kabinet mengetahui banyak persoalan yang ada di negeri ini, khususnya yang ada di Jakarta, karena semua persoalan dirapatkan ya dalam kabinet, kemudian beliau yang mendistribusikan apa yang harus dikerjakan di anggota kabinet tersebut. Saya kira beliau adalah orang yang mumpuni ya mengetahui Bukan karena kedekatannya dengan Presiden Jokowi yang memang kita tahu bahwa Mas Pramono ini sudah cukup lama menjadi sekretaris kabinet, kurang lebih 9 tahun lebih. Itu bukan sebagai alasan, Mbak. Karena juga nanti Ibu Risma, Menteri Sosial juga akan maju di Jawa Timur. Jadi kalau keputusan yang maju di Pilkada itu benar-benar keputusan dari Ibu Ketua Umum yang tidak bisa diintervensi, yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun ya, termasuk juga oleh Jokowi. Jadi itu ranahnya, prerogatifnya Ibu Ketua Umum, karena beliau benar-benar orang yang senior ya, dan juga punya pengalaman, dan itu yang menjadi alasan terkuat. Kemudian mungkin juga yang lebih penting juga adalah ketika ada kristalisasi atau kompetisi antara nama Ahok dengan nama Anies di internal PDI Perjuangan, maka Mas Pramono Anung itu sebagai jalan tengah ya, yang bisa diterima oleh semua pihak gitu. Mas Burhan, ini kan ada analis juga yang menyebut bahwa PDIP dalam hal ini mengalah. Kalau menurut Anda analisanya seperti apa? Saya kira tidak benar ya kalau disebut PDI Perjuangan mengalah ya. Cenderung underestimate terhadap Mas Pramono Anung. Kalau saya melihat tidak aneh ya kalau Ibu Mega ujungnya tidak mencalonkan Anies. Karena Anies terlalu berjarak secara ideologis dengan PDI Perjuangan. Dan kalau kita lihat rekam jejak PDI Perjuangan dalam mencalonkan kepala daerah, itu faktor elektoral tidak menjadi konsideran utama. Yang menjadi pertimbangan utama buat Ibu Mega mencalonkan calon gubernur atau bupati dan wali kota itu adalah ideological test, ya, tes ideologis. Dan itu yang menjelaskan nama seperti Jokowi 2012 dipilih sebagai calon gubernur di Jakarta, padahal saat itu elektabilitas tertinggi ada di Fauzi Bowo. Kemudian Ahok meskipun terkena isu terkait dengan Al-Maidah di 2017, tetap dicalonkan juga oleh Ibu Mega. Kemudian jangan lupa Ridwan Kamil 2018 di Jawa Barat hampir mendapatkan rekom dari PDI Perjuangan. Ujungnya yang mendapatkan penugasan untuk maju di Jawa Barat kadernya sendiri TB Hasanuddin. Dengan segala konsekuensinya. Ada yang berakhir manis seperti Jokowi 2012, ada yang berakhir dengan kekalahan seperti Ahok 2017 atau TB Hasanuddin di Jawa Barat. Jadi ini artinya, maaf saya potong, artinya menurut Anda Bu Mega saat ini menggunakan strategi seperti yang ia gunakan dulu saat menentukan Jokowi maju di Pilkada Jakarta? Intinya bukan faktor elektoral yang menjadi konsideran utama. Itu yang paling penting ya digarisbawahi. Karena bagaimanapun kalau pertimbangannya elektoral berarti membuka kesempatan buat non-kader. Nah, Anies kan bukan kader PDI Perjuangan. Sementara kalau kita baca pemikiran Ibu Mega, beliau itu yang paling solid, paling kukuh, paling konsisten bicara tentang pelembagaan partai. Makanya ada istilah petugas partai. Jadi kalau pengen maju menjadi pejabat publik, ya harus melalui pintu masuk partai. Nah, Anies tidak masuk di sini. Selain urusan ideologis, dia bukan kader PDI Perjuangan. Nah, ini saya kira yang menyulitkan mengapa Anies tidak muncul. Yang menarik buat saya Cynthia, kenapa bukan Ahok? Kan Ahok kader PDI Perjuangan bukan? Kalau alasannya faktor ideologis, Ahok jelas sangat ideologis. Nah, ini dugaan saya ya. Saya nggak punya informasi dari dalam, tapi saya melihat masih ada kekhawatiran kalau Ahok diusung itu akan menimbulkan isu abad pertengahan seperti tahun 2017. Karena Ahok itu kan masih dipersepsi terkait dengan isu lama
Dan Ibu Mega tidak mau ya isu ini mewarnai kontestasi elektoral Oke. seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Baik, Itu coba bacaan Mas saya. Guntur, benar tidak nama Ahok tidak dimunculkan karena memang dikhawatirkan akan menarik isu-isu seperti isu yang disebutkan Mas Burhan tadi? Ya, tadi juga Ahok kan juga ikut mengantar ya, mengantar pasangannya Mas Pramono dan Bang Dul, Bang Rano ke KPU DKI. Jadi ini kan menunjukkan bahwa penunjukan Mas Pramono ini kan tidak ada kontroversi ya di internal, diterima oleh semua pihak termasuk oleh Pak Ahok. Tapi kalau kita lihat apa alasan yang utama, kalau menurut saya ya Mas Pramono ini sangat dekat ya dengan Ibu Mega ya. Ya 27 tahun bersama Ibu Mega, kalau sekarang disebut dengan Pak Jokowi ya mungkin baru hampir 9 tahun ya. Karena kan beliau dari tahun 2015. Kalau Mas Pramono ini kan dari Wasekjen, kemudian menjadi Sekjen di PD Perjuangan, kemudian menjadi Wakil DPR, jadi semuanya lebih dekat sebenarnya kepada Ibu Mega. Nah kalau alasan utama ya memang tentu saja Ibu Ketua Umum lebih tahu. Dan kalau alasan dari Pak Ahok kenapa tidak majukan, ya sebenarnya juga alasannya Ibu Ketua Umum yang lebih mengerti. Tapi menurut saya kalau secara perkiraan ya mungkin bisa jadi apa disampaikan oleh Mas Burhan tadi, kita tidak mau Jakarta kembali kepada isu-isu yang tidak relate ya dengan isu-isu saat ini, dengan Jakarta yang masih belum bebas dari banjir, dari macet, dari kumuh, malah muncul yang seperti disebutkan Mas Burhan tadi, isu-isu abad pertengahan itu. Nah, Mas Burhan, ini menarik kalau disebutkan Mas Pramono ini adalah orang yang bisa dikatakan tadi adalah sangat dekat dengan Ibu Mega, 27 tahun bersama PDIP, tapi di sisi lain juga memiliki kinerja yang baik dengan Jokowi. Ini ada hitung-hitungannya sendiri menurut PDIP atau memang digunakan, dimanfaatkan dalam tanda kutip untuk menjembatani hubungan yang rusak? Memang Mas Pram ini punya posisi yang sangat strategis ya. Dan secara personal bukan seorang figur yang konfliktual. Beliau lebih banyak bekerja di belakang layar. Jadi bayangkan di situasi di mana hubungan kedua tokoh ini sedang tidak baik-baik saja, Mas Pram bisa menjadi jembatan dan bisa diterima juga oleh Pak Prabowo, oleh Mbak Puan. Jadi ini figur yang menurut saya less polarizing, lebih menyatukan. Tetapi itu kan hitung-hitungan di tingkat elit. Sekarang hitung-hitungannya adalah bagaimana Mas Pram bisa menang kan. Dan menurut saya banyak orang yang terlalu underestimate sama Mas Pram ya. Mungkin karena 9 tahun terakhir dia banyak bekerja di dapur, bukan di teras halaman ya. Tetapi jangan lupa Jakarta ini geografinya itu tidak luas. Jadi kalau mau bekerja secara maksimal, canvassing door to door, termasuk tingkat pendidikan dan pendapatan warga Jakarta 5 kali lipat lebih baik daripada rata-rata nasional. Ya. Tapi menurut Anda sendiri kan tadi Pak Hasto juga sempat bilang ini adalah surprise atau kejutan dari PD Perjuangan. Ini kira-kira memang membuat kejutan tidak bagi pemilih Jakarta khususnya? Makanya saya melanjutkan dulu ya. Jadi kalau misalnya mau bekerja maksimal, saya kira pesimisme itu bisa dibantah. Paling tidak itu tidak sepesimis hasil yang disampaikan oleh banyak netizen. Jadi dan Mas Pram punya modal untuk itu. Memang hitung-hitungan di atas kertas sekarang jauh sekali elektabilitas Mas Pram sama Ahok ya. Ahok jauh lebih elektable. Tetapi lagi-lagi kalau kita melihat ke belakang, Anies itu baru muncul sebagai calon kuat di 2017 itu bulan November 2016, hanya 4 bulan sebelum pilkada putaran pertama. Ya. Sebelumnya dia tercecer di bawah. Kemudian Jokowi 2012 itu 5 bulan sebelum pilkada itu elektabilitasnya cuma 5% loh. Jadi artinya ya, kita jangan langsung melihat bahwa ini move dari kalangan elit dan seolah-olah PDI Perjuangan mengalah langsung menyerahkan Jakarta ke Ridwan Kamil. Jangan seperti itu. Baik. Jadi kasih kesempatan buat Mas Pram dan PDI Perjuangan untuk membuktikan bahwa calon yang mereka usung ini calon yang layak untuk dipilih dan Ridwan Kamil ataupun Suswono tidak boleh
memandang sebelah mata gitu. Oke, Mas Guntur, ini ada tidak sih sebenarnya target yang disasar PDI Perjuangan dengan mengusung nama Pramono Anung? Mungkin bukan target hanya DKI Jakarta, tapi mungkin nanti target yang lebih panjang gitu. Ya, tentu saja kalau kita melihat kan sebenarnya Mas Pram ini kan potensial bisa diterima oleh semua pihak. Ketika beliau menyampaikan alasan-alasan ya kemudian maju, ternyata beliau kan juga punya hubungan baik dengan Pak Jokowi, ya berarti pendukung Pak Jokowi ada potensi akan memilih beliau. Kemudian ketika beliau akan misalnya akan menuju ke KPUD, beliau telepon-teleponan dengan Mas Anies. Ini kan potensi yang juga pendukung Mas Anies kan juga bisa memilih beliau. Kemudian juga diantar oleh Pak Ahok, ya berarti pendukung Pak Ahok kan ada potensi memilih beliau. Jadi kita melihat sosok Mas Pram ini bisa diterima oleh semua kalangan, ya, yang selama ini mungkin terpolarisasi akibat Pilpres 2024. Maka sosok Mas Pram dan juga Bang Dul, ya Bang Rano Karno yang sudah punya akar ya sejarah dalam tradisi masyarakat Jakarta khususnya Betawi ya, ini memiliki peluang lah untuk diterima ya. Dan kemudian juga kita melihat bagaimana gaya bahasa Mas Pram yang kalem tapi jelas, kemudian juga memberikan informasi yang bagus ya. Ya meskipun kita lihat selama 9 tahun belakangan memang Mas Pram itu tidak pernah mau muncul di media. Dan itu yang juga menjadi alasan Ibu Mega memilih beliau, karena beliau kan tidak pernah meminta jabatan, tidak pernah menyodorkan diri, malah beliaulah yang diminta oleh Ibu Mega, karena mungkin ini sesuai dengan tradisi orang-orang Timur, orang-orang Jawa juga akan memberikan amanah kepada orang yang tidak pernah meminta jabatan atau tidak minta amanah itu. Itu Mbak. Mas Burhan, terakhir singkat saja. Menurut Anda sendiri, ini ada dari pemilih Anies yang sempat berharap dengan PDI Perjuangan. Ada juga pemilih dari Basuki Cahayapurnama. Menurut Anda, pemilih-pemilih ini bisa beralih atau memberikan suaranya kepada Pramono, atau justru akan memberikan suaranya kepada lawannya, RK dan Suswono, atau justru golput? Nah, tentu kemungkinan itu masih terbuka semuanya ya. Saya sendiri belum punya datanya, Cynthia. Belum ada risetnya ya. Tetapi Anies kan masih ada satu kemungkinan nih, satu hari besok ya, untuk bisa menyelip masuk dalam laga elektoral pilkada melalui PKB. Jadi PKB ini kan kita tahu sedang dilanda oleh situasi konflik internal karena ada rencana muktamar tandingan, dan Muhaimin Iskandar bisa memakai kartu kalau misalnya kepemimpinannya di PKB hasil muktamar Bali tidak direkom oleh pemerintah, dia berlari pindah ke Anies untuk mengusung calon gubernur. Dan menurut putusan MK mungkin ya dimungkinkan karena PKB cukup mengusung sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi lagi-lagi simpan rasa. Masih ada 1 hari untuk mendaftar ya? Minimal sampai besok sebelum pendaftaran ditutup. Baik, jadi kita kalau nantikan. Anies tidak masuk, kemungkinan pendukung Anies yang garis keras ya, mungkin saja golput. Tetapi kan sebagian besar pemilih itu tidak dalam posisi seperti itu ya. Mungkin memilih dari yang tersedia, bisa ke Ridwan Kamil, bisa ke Pramono Anung, ya bisa juga ke yang lain. Baik, terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, dan juga Mas Guntur Romli, politisi dari PDI Perjuangan. Selamat sore. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan usai jeda.